Saya Vira Ayu Santi, mahasiswi tingkat 2, program studi D3 Analis Kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang analisis racun dari mata kuliah toksikologi klinik. Racun adalah suatu senyawa atau zat dalam jumlah tertentu jika masuk ke dalam tubuh akan menyebabkan suatu reaksi kimia yang menimbulkan penyakit atau kematian. Tujuan dari analisis racun ini ada dua. Yang pertama, untuk diagnosis dan terapi, dan yang kedua, untuk pro justisia di bidang hukum. Proses analisis racun ada dua tahapan. Yang pertama adalah uji pendahuluan atau uji penapisan, dan yang kedua ini adalah uji pemastian atau uji lanjutan. Nah, untuk uji yang penapisan ini biasanya itu untuk pengujian kualitatif yang berupa reaksi warna. Biasanya menggunakan kromatografi lapis tipis karena mudah dan murah, tetapi sensitivitasnya kurang. Untuk pemeriksaan penapisan yang lebih cepat dan lebih sensitif, bisa menggunakan metode immunoassay, tetapi harganya lebih mahal. Uji yang kedua ini adalah uji pemastian atau uji lanjutan. Ini merupakan uji lanjutan dari proses yang pertama tadi, yang uji penapisan. Nah, dari uji pemastian ini, kita bisa menentukan identitas dari suatu analis tersebut. Nah, ini juga bisa menentukan kadar toksikan atau senyawa racun yang terkandung dalam sampel. Biasanya menggunakan teknik kromatografi yang dihubungkan dengan detektor, menggunakan gas kromatografi atau HPLC. Proses laboratorium dalam analisis ada 3 tahapan. Yang pertama, pre-analitik, yang kedua, analitik, dan yang ketiga, post-analitik atau pasca-analitik. Yang pertama adalah tahap pre-analitik atau sebelum. Nah, di tahap pre-analitik ini kita membutuhkan sampel. Sampel yang kita uji itu harus memenuhi, artinya tidak kurang atau tidak lebih. Nah, sampel ini juga tidak boleh atau kita harus cegah dari adanya kerusakan atau terkontaminasi. Biasanya yang untuk mengambil sampel ini adalah orang yang berwenang seperti dokter forensik, polisi, ataupun dokter. Sampel ini juga biasanya menggunakan pengawet supaya tidak terkontaminasi, sehingga ditambahkan pengawet. Nah, pengawetnya sendiri itu bisa menggunakan alkohol 96%, es batu atau ice tray, natrium fluorida, dan merkuri nitrat. Untuk sampelnya sendiri bisa dua, yang pertama urin dan yang kedua itu adalah darah. Untuk urin sendiri itu volumenya 100 ml. Nah, untuk urin bisa menggunakan langsung uji penapisan menggunakan immunoassay. Tapi kadang juga ada yang menggunakan pengaturan pH dan sentrifugasi untuk mengurangi kekeruhan. Untuk sampel yang kedua ini adalah darah. Nah, untuk darah ini volumenya 50-100 ml. Untuk sampel ini bisa langsung diuji oleh metode immunoassay. Serum atau plasma yang lisis atau menggumpal bisa kita larutkan terlebih dahulu menggunakan metanol, lalu sentrifugasi. Nah, nanti kan sentrifugasi itu akan menghasilkan dua ya, yang atasnya itu adalah supernatan dan yang bawahnya itu adalah endapan. Nah, yang akan kita ambil itu adalah yang bagian atasnya, yang supernatannya tersebut. Nah, jika menggunakan kromatografi lapis tipis, ini harus diekstraksi terlebih dahulu supaya nanti kita bisa mengambil bagian komponennya. Nah, pada tahap pre-analitik ini yang tidak kalah penting adalah wadah. Nah, wadah yang kita gunakan ini adalah harus iner. Apa itu iner? Iner adalah tidak bereaksi. Jadi, wadahnya ini tidak akan memberikan reaksi apa-apa ke si sampel tersebut. Nah, lalu wadahnya itu harus bertutup atau berlubang yang besar supaya mudah untuk memasukkan sampel tersebut. Lalu harus menutupnya dengan rapat atau bisa disegel. Nah, yang terakhir ini harus bersih atau tidak kotor. Dan yang ketiga adalah pengiriman yang aman, yang keempat adalah penerimaan dan penyimpanan sampel, yang kelima adalah prioritas dari analisis. Tahap yang kedua adalah analitik. Ini adalah validasi, presisi, dan akurasi. Nah, biasanya pada tahap analitik ini kita itu bisa menentukan metode yang kita gunakan ini benar nggak sih gitu, udah benar nggak sih metode ini. Kalau misalkan
misalkan metode kita ini udah benar, nanti kita itu akan menghasilkan interpretasi hasilnya juga yang benar. Nah, yang ketiga ini adalah pasca analitik atau post analitik. Seperti yang disebutkan sebelumnya pada analitik, metode yang kita gunakan jika memang benar, itu akan menghasilkan interpretasi hasil yang benar. Nah, interpretasi hasil ini akan ada di pasca analitik atau di post analitik. Di post analitik ini akan menghasilkan interpretasi hasil dan residu atau sisa sampel. Maksudnya apa sih? Nah, nanti sisa sampelnya ini kita mau kemanain, mau kita apain sampelnya itu gitu. Kesalahan yang sering terjadi biasanya di proses pre-analitik. Kenapa? Mungkin si sampelnya itu kotor, terkontaminasi atau rusak, terus si wadahnya itu kotor atau tidak baru, terus mungkin sampelnya itu tidak berlabel, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya percaya bahwa video ini bermanfaat, dan jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.